Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat Karnus semua dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iswan Karnusi berjumpa dengan Anda semua para sahabat Karnus. Para sahabat Karnus sekalian, pada kesempatan yang luar biasa ini kita berjumpa lagi dalam podcast konsep Karnus Sehat Butuh Ilmu. Dan spesial, kita akan membahas suatu hal yang sebenarnya penting sekali, tapi mungkin selama ini jarang ya menjadi suatu fokus utama dalam penanganan suatu penyakit. Ya, jadi kalau selama ini kita itu dalam penanganan berbagai macam penyakit, mungkin ya selalu fokus pada yang namanya bagaimana kita memberikan obat-obatan, terapi fisik, ya kondisi seperti itu ya, nutrisinya. Tetapi mungkin masih belum banyak ya menangani atau mengondisikan tentang mindset maupun pikiran pada penderita penyakit itu sendiri. Padahal itu ternyata penting sekali. Dan ternyata para sahabat Karnus semua ya, ingat, ternyata faktor penting itu masuk loh ya dalam 6 pilar penerapan konsep Karnus. Apa itu? Yaitu salah satunya adalah tentang algoritma kuantum. Ya, sebagaimana kita tahu, ya, ini juga berdasarkan pengalaman saya dalam menangani penyakit ya, penderita penyakit tertentu. Itu pada beberapa penderita yang mengalami penyakit tertentu yang sama, penanganan yang sama, tetapi kondisi psikis daripada penderita tersebut ya, itu apabila berbeda maka akan menghasilkan output yang berbeda pula. Nah, ini menarik sekali tentang pembahasan tentang algoritma kuantum ini ya, untuk bagaimana dalam proses untuk penanganan penyakit terutama dalam penerapan konsep Karnus. Nah, spesial kita kali ini sebagaimana biasanya akan ditemani oleh siapa lagi ya? Kalau bukan sang founder konsep Karnus, yaitu Bapak Iwan Beni Purwowidodo. Ya, Assalamualaikum Pak Iwan. Bagaimana Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wah, luar Sehat. biasa. Semangat. Semangat terus Pak ya. Oh Ini iya. luar Kita biasa harus ya. membuat afirmasi positif pada tubuh kita ini. Ini ya. Apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu adalah bagian skenario. Nah, ini Pak. Jadi ya skenario dari Allah dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita memahami penciptaan alam semesta, kalau pada kuliah Karnus kan Iya. saya sering di awal pasti akan Iya. bisa bicara tentang kuantum. Nah, itu Pak. Tapi kan banyak orang nggak paham situ. Nah, itu Pak. Ini yang banyak nih yang sahabat Karnus pada bertanya ini Pak. Itu salah satu poin ya dalam penerapan konsep Karnus itu algoritma kuantum. Bagaimana peran pikiran positif, keyakinan Pak ya, tentang bagaimana kekuatan untuk rasa ikhlas, bersyukur dan sebagainya. Itu ternyata pentingnya dalam penerapan konsep Karnus pada proses penanganan penyakit itu seberapa pentingnya Pak itu? Tanya yang tanya seperti itu. Oke. Jadi gini, coba kita cek dulu, review dulu langkah-langkah pada konsep Karnus ya. Di sini kalau sama kanker ada 7 langkah kan? Siap. Ya. Contoh ya, ini coba kita lihat. Jadi kalau secara strategi konsep Karnus menghadapi penyakit degeneratif dan kanker. Ya. 1, perbaiki metabolisme. Nah, kita lambungnya nggak boleh netral dan sebagainya. Kasih algati untuk melindungi darah dari oksidasi spasial. Yang kedua, makanan manusia, hindari makanan modifikasi. Ini kita sudah penuhi di cooking class. Oke, siap. Yang keempat, bakar plak dan sebagainya. Sudah ada caranya secara fisik ya. Iya. Atau di sini ada. Nah, yang kelima ini. Ini kan jarang kita bahas. Iya. Ya kan? Yang keenam bisa dilakukan berjemur, olahraga dan sebagainya bisa. 7, tutup jemuran pintu masuk kanker, bisa kita wawancara. Tapi yang tidak bisa, yang jarang kita sentuh atau bahkan jarang kita bongkar adalah ini. Ini loh, berpikir positif, bersyukur, yaitu algoritma kuantum. Nah, mungkin sebelum masuk ke sini saya ingin ngasih suatu kisah nyata ini. Oke. Kisah nyata. Ya. Jadi sekitar 8 bulan lalu itu ada seorang ibu ya datang ke saya untuk konsultasi, kita lah ya. Beliau ini kena CA, CA payudara. Beliau sudah
datang ke kita kan sudah lemah sekali, jadi jalan pun lemah sekali, bicara pun sulit, berdiri sakit, duduk sakit karena sempat jalani kemo, tapi nggak lanjut karena nggak kuat ya. Dia udah menjalani, ada stem cell juga jalanin, kemo dijalanin juga. Anggap aja ibunya ibu NG lah itu, nama NG. Akhirnya beliau memutuskan ya mempelajari Mas Karnus menerapkan. Alhamdulillah membaik lah ya, sekian bulan membaik. Saya sudah saya wanti-wanti, Bu, coba pikirannya direlakskan. Ibu cari sendirilah gimana cara untuk relaksasi. Bisa dengan ulama ya, kalau punya dan dia muslim ya cari penasihat spiritual lah paling nggak begitu. Spiritualnya ya, begitulah paling nggak begitu. Karena bersyukur nggak mudah. Di mulut itu nggak mudah. Karena apa? Manusia punya masalah banyak. Mengikhlaskan masalah itu nggak gampang. Namanya manusia banyak masalah kan. Berjalan someday ada event gede dan sebagainya, beliau sibuk dan sebagainya, mungkin stres berat juga dan sebagainya, akhirnya sakit lah gitu. Bingung kan, bingung. Di tengah bingungan itu beliau galau ya, akhirnya mencari ibu, pokoknya ibu harus tenang gitu. Kemudian lost contact dari saya. Nah, kemudian ketemu saya lagi kemarin tuh, ketemu nggak sengaja dengan Dr. Ari juga ketemu. Sehat ya sekarang beliau tuh. Terus cerita, Pak Iwan, saya kemarin itu menjelang Ramadan gitu ya, sudah bingung, panikan luar biasa, panikan yang nggak jelas seperti apa, ketakutan, kekhawatiran. Kemudian beliau sempat juga menelpon ke rumah sakit yang lalu, kan, sudah menjawab mau kemo lagi katanya gitu kan. Terus beliau menelpon juga ada teman mereferensikan ke daerah NTT, akhirnya timbullah ke NTT itu. Terus beliau bilang ke apa namanya, terapi spiritual, terapi psikologis lah ya, ke NTT itu, bilang gini, Pak saya mau ikut tapi setelah saya saya berobat dulu. Apa jawaban dari yang NTT? Terapisnya ya, Anda pilih Allah atau pilih alat? Jadi akhirnya bingung, kok sama ya dengan kardus beda gitu ya. Jadi beliau akhirnya memutuskan itu menjelang puasa ini ya, menjelang Lebaran masalahnya. 2 minggu digrondet di sana, diberi makanan manusia, digrondet, dinasihatin tentang ketuhanan, kepasrahan, dan sebagainya. Al-Ghazali bahkan beliau bilang Al-Ghazali 4 saset sekali minum selama terapi itu. Gitu ya. Dia cerita sama saya kemarin. Terus akhirnya hilang semua Pak Iwan. Yang di aksilanya hilang, ini semua hilang, kerasa hilang, semua hilang semua. Benjolannya itu Pak. Benjolan hilang semuanya. Sehat luar biasa sekarang. Afirmasinya positif sekali. Di situ. Ini kisah nyata ya. Hanya gara-gara merubah mindset aja dan menerapkan makanan manusia, berjemur dan sebagainya. Pasti yang kita lakuin di kampus itu. Cuman kalau di sana kan ada vilanya sehingga beliau bisa villa sederhana sekali, jangan ada villa yang mahal banget. Enggak, artinya villanya memang bahkan mohon maaf ya untuk itu dari beliau itu tempat untuk toiletnya jongkok, nyuci sendiri. Beliau ini pengusaha gede ya. Tapi happy dia. Makanya kan laut dan sebagainya. Nah, beliau tak kasih rumput laut memang. Untuk anunya. Jadi saya lihat luar biasanya alhamdulillah ini. Jadi itulah peran pentingnya. Sebuat itulah itunya tentang pikiran tadi. Di kita namanya di algoritma kuantum poin 5. Itu ya. Misal kita di poin 5 ini. Ini sekarang kita bahas ini kan waktu kuliah Karnus ini jam pertama saya berikan. Yang pertama, yuk kita lukiskan ya. Kita lukiskan. Kalau sahabat Karnus ini istilahnya banyak pertanyaannya, ini kan suatu hal yang secara teori mungkin bisa dikatakan mungkin mudah, tapi prakteknya ini Pak. Oke, coba kita mulai bahas ya. Karena kalau nunggu kuliah Karnus akhir tahun, jadi kelamaan ini. Ini semoga ini bisa menggugah Bapak Ibu yang sekarang sedang berjuang sakit. Jadi apapun pengobatan nanti ya. Yang penting Anda kembali ke aturan Sang Pencipta sebisa Anda secara fisik. Tapi secara mental juga harus kembali mengenal Sang Pencipta. Kuantum itu adalah cara mengenal kita itu, mengenal Sang Pencipta sebenarnya. Tidak bisa dengan sekedar ucapan, apalagi kita orang Indonesia pakai bahasa Arab. Tidak ngerti artinya. Banyak saya Muslim kan. Saya Muslim. Saya sering sholat, tapi hatiku masih gundah. Karena saya nggak ngerti artinya bacaan itu. Dulu begitu. Setelah saya mulai pelan-pelan memahami artinya, menghayati dan sebagainya, memahami secara hakikatnya,
Ya, sudah. Memiliki keyakinan terhadap apa yang kita ucapkan. Iya, itu paling penting. Nah, bayarnya. Iya. Nih, saya gambarkan. Iya. Ya. Dunia kita itu, ini foto saya nih. Ini manusia ya. Ini manusia saya kan. Ya, manusia, Pak. Manusia. Ya. Dia punya banyak masalah kan. Manusia itu terbuat dari apa sih? Ada dua. Satu, jasad. Kedua, ruh ya. Jasad ini nanti punya jiwa. Karena ada di DNA kita membuat sifat di dalam jiwa itu kan. Ya. Nah, sekarang jasad ini adalah materi. Materi jasad itu. Iya. Tapi pada saat materi ini ya kan, dia akan bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Mindset kita itu akan membuat kerja di dunia materi itu. Lah mindset itu nggak kelihatan, gaib itu. Itulah kuantum. Contoh begini, begitu Anda berpikir dari masalah, ada masalah ya, ada pikiran nih, contoh, ada pikiran, mindset atau problem yang tidak pernah selesai. Begitu Anda mikir terus, why me, contoh, kenapa aku sakit, contoh begitu ya. Terus kenapa kok orang itu sifatnya begitu sama saya? Iya. Contoh begitu ya. Iya. Kenapa aku didamprat sama orang ini? Tapi tidak pernah selesai itu. Anda pikir berandai-andai terus. Akhirnya ini akan memerintahkan ke organ kan? Hormon kan? Anda berpikiran nanti pituitari misalkan nanti jadi hormon macam-macam. Korteks itu kortisol. Kortisol perintahkan apa? Liver suruh bikin gula, gitu kan? Pankreas suruh makan insulin banyak. Macam-macam lah sudah. Ya kan? Harapannya apa? Bisa menyelesaikan masalah. Iya. Tapi ini problem tidak pernah selesai. Karena Anda nggak mau berdamai. Menganggap orang lain salah terus. Mereka yang salah. Nggak minta maaf. Kita masa paling benar. Iya. Kan ini masalah itu. Karena aku pernah ngalami. Iya. Ya kan? Saya pernah ngalami. Kalau apa? Kinerja otak organ nggak seimbang kira. Lama-lama nggak seimbang. Begitu nggak seimbang ini ya. Ini terus berlanjut, terus akhirnya organ nggak seimbang di sini. Maka terjadi apa sih? Ya Anda kan tahu sendirilah. Iya. Begitu terjadi penumpukan zat makanan dalam darah dan tidak pernah masuk ke dalam sel, kemudian dioksidasi parsial, ketimpangan dan sebagainya, rusakan sel ada di DNA rusak. Padahal DNA itu ada skema DNA repair. Iya. Ini secara beban manusia sekarang. Nah, jadi dari jasad ini yang fisik algoritmanya, dia akan diperintahkan oleh suatu perintah yang nggak nyata. Itu mindset gitu. Ya kan? Nah, sekarang karena manusia terdiri dari dua komponen, materi dan mindset tadi, materi, ruh tadi ya. Iya. Maka di sini kita punya dua algoritma. Satu algoritma materi. Algoritma materi. Apa ini materi? Contoh, lambungmu nggak boleh netral. Itu algoritma materi. Makanan manusia. Iya. Itu materi itu. Anda punya mobil, ya kan? Apa algoritma materi di mobil itu? You pakai bahan bakar sesuai dengan aturannya. Kalau ada diesel ya pakai solar. Yeah. Anda punya oli, mungkin olinya Anda pakai yang B40 atau berapa ya, ya kan? Itu cara perawatannya materi. Terus apa yang imaterinya? Cara nyopirmu, mindsetmu. Bayangin, ada orang nyopir mobil nih, disalip mobil, gak terima, kenceng balapan gitu. Panas, balapan terus, gaspol. Iya. Di kick down terus, ya rusak. Padahal sudah Anda rawat pun, ya rusak mobil. Apalagi kalau dia sakit mobil itu. Jadi itu sakit, Anda tidak jalankan algoritma materi dan Anda tidak merubah cara pikirmu, tidak pernah selesai. Diperbaiki ya, kalau Anda jalankan materi dan benar ya, perbaiki mobilnya bagus. Tapi Anda masih masalah, ya rusak lagi. Apalagi yang sudah rusak. Gitu ya, itu. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya. Begitu Anda melukiskan ya, dalam misalnya dalam kehidupan ini, kita lihat ini. Jadi ini kayak guru kasih nih. Dunia mata itu ini loh. Yang terlihat. Kecil kan? Hanya berapa persen nih kalau lebih? Ya mungkin 20% lah. Oke. Tapi yang nggak kelihatan. 80%. Nggak kelihatan. Nah, yang nggak kelihatan ini loh yang kita sering abaikan.
Wah, nggak percaya. iya, Oke, iya, paling iya. gampang begini. Oke, Anda mau bukti yang cara saintifiknya? Oke, kita bahas. Nih, ya. Begitu saya bicara dunia materi, oke, saya ambil satu aja dari manusia ini, ambil pada saya, satu aja. Seret, enzim MMP. Enzim, ya, oke. Matrix metaloproteinase yang digunakan oleh tubuh untuk membuka jalan, untuk genesis, misalkan. Iya, oke. Ya kan, saya kanker untuk proliferasi, contoh, gitu ya, MMP, misalkan. Contoh, MMP ini. MMP ini begini bentuknya, ya kan? Oke. Oh ya, ini enzim, ini materi. Saya ambil satu aja, satu sequence. Nih. Yang kimia ini. Iya. Oke, sekarang saya ambil satu lagi, satu sequence aja. Aja hidrogen. Hidrogen ini ketemu ini kamu nanti. Pada saat bicara tentang satu atom yang menyusun partikel ini, menyusun enzim ini, menyusun badan saya ini. Iya. Ya, badan saya disusun kayak itu. Iya. Kita ambil satu. Gimana cara kerja tiap atomnya? Ternyata atom itu di dalam menyusun atomnya itu ketemulah namanya kuantum di sini. Kita tidak bisa menentukan letak elektron dalam satu atom hidrogen. Iya. Namanya ini ketidakpastian Heisenberg. Ketidakpastian Heisenberg. Heisenberg ya. Iya. Ketidakpastian. Tidak menentukan. Makanya dalam dunia kuantum itu tidak pasti. Makanya waktu kita baca skema ini bahwa alam semesta ini diciptakan dari Allah, oleh Allah dari ketiadaan, dari nothing. Sesuatu yang tidak pasti. Dia menjadi ada, menjadi ada. Iya. Dalam Mas, oke, lanjut lagi ya. Sekarang kita lihat keadaan dunia kuantum. Dalam dunia kuantum itu, nih, masuk sini. Mas ini. Apabila saya menembak satu subatom, ya, elektron lah, entah proton lah, ya, kan penyusun dari atom kan? Ya, ya kan? Ya. Dari hidrogen, ya, karbon, C, ya, apalagi N, sekarang, ya, penyusun tubuh kita ini. Mereka itu bersatu, tapi menjadi satu partikel, tapi diri mereka itu disusun dari sesuatu yang nggak nyata, dari gelombang. Sana. Jadi makanya suatu bentuk satu partikel itu, ya karena bisa menjadi partikel A, partikel B, partikel C, itu banyak yang kita tidak ketahui probabilitasnya. Gitu loh. Nah, gini. Pada saat saya punya satu elektron, ditembak lewat dua celah, ya kan? Mestinya kan ini kan satu-satu begini. Iya. Tapi enggak, ternyata enggak. Dia bentuk langsung ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 gelombang. Tapi begitu Anda kasih kamera di sini, ujuk-ujuk dia berlaku seperti partikel. Jadi inilah mindset. Iya, biasa. Pada saat kita dalam dunia kuantum itu, sesuatu belum terjadi itu, ya kan? Sesuatu belum terjadi itu. Iya. Jadi pada saat partikel itu bergerak sporadis, iya. Begitu Anda nggak lihat, maka tinggal lakunya seperti ini. Nah, seperti ini. Slide ya, slide ya. Oh iya. Tapi begitu Anda lihat, dia menata diri seperti ini. Oh gitu. Inilah namanya ketidakpastian. Inilah keanehan dunia kuantum. Makanya dalam dunia kuantum itu, partikel itu sama dengan gelombang. Dunia materi, partikel tidak sama dengan gelombang. Tubuh kita ini dalam dunia materi. Tapi penyusun tubuh kita, reaksi biokimia itu, ya, reaksi enzimatik itu. Kenapa dia ketemu ini, udah itu orang dikasih obat yang sama kok nggak beda, kok beda-beda efeknya. Bedanya. Ya. Enzim itu kalau kita lihat gini udah. Jadi C lagi. Ya. Harapan Anda kan di sini, enzim ketemu di sini. Iya. Dia bisa jadi ketemu di sini. Oh iya. Elektronnya dan sebagainya. Nggak ngerti. Acak berarti Pak ya. Acak. Macam itu ada interpretasi dari mindset itu. Nah sekarang begini. Terus bagaimana kita bisa mempengaruhi dia? Nah itu menarik kan, kali. Ini masalahnya kan. Bayangin. Ini ada dua dunia nih. Iya. Ini dunia materi, dunia kita. Iya. Dunia kita tersusun atas dunia kuantum, ya kan?
Tapi dalam dunia kuantum ini kuantum ada perbedaan. Tapi ada dua entitas yang sama. Dalam dunia materi itu ya, partikel itu tidak selalu gelombang. Artinya ada partikel, ada gelombang. Gelombang itu sifat. Partikel itu benda. Itu dalam dunia materi, dunia kita. Tapi dunia kuantum beda. Materi itu sama dengan gelombang. Nah, artinya begini. Jika Anda ingin mempengaruhi dunia kuantum, ada dua opsi. Yang pertama, you pengaruhi materinya, artinya kita harus mengecilkan partikel kita seperti kuantum. Kan tidak mungkin. Ukuran proton, elektron itu kecil banget dibandingkan atom. Beda, tidak mungkin. Berarti lupakan. Anda mau intervensi dunia kuantum melalui partikel. Tidak mungkin. Berarti satu opsi cuma melalui gelombang. Karena di dalam dunia kuantum itu ada gelombang. Gelombangnya partikel itu. Terus apa gelombang apa? Contoh Anda bicara ain. Ada kan di Islam itu ain, pandangan. Dari mana apa yang bisa membuat perubahan orang itu sakit? Kan Anda lupa tubuh kita terjun atas partikel-partikel, atom-atom berikatan dengan elektronnya. Dunia kuantum gelombang. Kalau elektron atau penyusun ini, tolak ini, menyusun elektronnya ini saya kasih aja kuantum duel putus, ya itu pura-pura Anda, ya sakit lah. Contoh, darah Anda oksigen di HP diikat, itu Anda pandangan pecah itu oksigen dari HP, nggak informasi Anda, nggak kelengar. Iya merusak Pak. Nah, sudah. Nah, itu contoh begitu. Coba kita tadaburi lah itu. Itu pikiran. Kuantum, ya kan? Nah, ya kan? Maka Anda harus masuk ke dunia gelombang. Apa paling gampang? Afirmasimu, mindsetmu, hatimu, itu paling penting. Apa yang kita pikirkan akan terwujud gitu Pak ya? Contoh begini, aku seperti pikiranmu. Itu salah bicara. Allah. Ya, Allah, anak indah dunia abdi. Saya sesuai prasangka. Mbak. Nah, begitu. Nah, sekarang lanjut lagi ya. Ingat ini bagian dari konsep Karnus ya. Ingat ini bagian dari konsep Karnus. Ini bagian dari konsep Karnus ya. Jangan pisahkan. Jangan pisahkan. Jika Anda mengaku menerapkan konsep Karnus, Anda jangan sepelekan ini. Oke. Sekarang kita lihat. Ini jenis makhluk Allah SWT dalam alam semesta. Coba saya mulai cut ini, sini aja dulu. Ini. Nah, jadi makhluk mati, makhluk hidup ini ada udara, air, batu, tanah, matahari, bulan, ada bakteri, virus, tumbuhan, hewan, manusia, sudah cukup. Itu materi. Kemudian Allah ciptakan lagi yang lain, malaikat dan jin. Malaikat itu terbuat dari kuantum, partikel elementer. Nah, sekarang ya kan pada agama Ibrahimiyah, agama langit, ya kan? Ada cerita di situ kan, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah fil ard, Adam itu kan. Mungkin semua agama bicara itu kan ya. Oke, kita ambil yang sama aja dulu lah. Kemudian siapa yang kira-kira membantah dalam teatrikal itu? Kan dalam itu teatrikal itu. Allah nanti buat kayak narasinya kayak teatrikal. Yaitu malaikat kan menentang. Kenapa enggak cukup kami aja yang berpikir? Manusia membuat kerusakan. Berarti sudah tahu. Sudah tahu. Sudah ada. Sudah pengalaman malaikat itu. Sudah pengalaman. Yang kedua, si jin, Azazil, kan juga menentang. Waktu sujud kan nggak mau. Ya kan? Nah, jadi pada saat kita bicara tentang dua entitas itu, makhluk itu, ciptaan Allah juga, malaikat dan jin. Malaikat terbuat dari apa? Cahaya. Jin terbuat dari api. Sekarang apa definisi api dan cahaya? Api dalam konteks fisika ya seperti elektron yang meloncat. Itu suatu bentuk dari energi. Kalau cahaya ya bentuknya foton, positron. Kan? Api yang nyala api itu ada cahaya api, tapi ada yang panas. Ya itulah. Dalam teori atom ya, kalau kita bicara tentang atom, kita bicara orbital di sini. Ini ada orbital di sini, gini. Jika ada
elektron dari sini pindah ke sini, itu dia akan gerakan foton. Dari energi ke low energy, menggerakkan foton, akan cahaya itu. Begitu. Nah sekarang, jadi kita mulai memahami ini, kenapa kok malaikat dan jin disuruh sujud sama Adam secara konteks kita belajar ilmu yang ada, ya, kita berusaha mentadaburi itu. Iya. Ya jelas dong, manusia terbuat dari atom. Atom itu ada proton, elektron, neutron, dan sebagainya. Ada bagian malaikat di nusun zat kita, dan bagian jin ada juga. Makanya kalau kita bicara tentang kenapa kok jin bisa dikasih izin menggoda aja gitu ya. Soal izin menggoda SIM ya. Dia punya SIM kan ya. Iya. Pakai jin itu aja pakai izin menggoda. Ya. Iya. Coba kenapa? Bayangin, pada saat ada bicara biokimia. Iya. Ada bicara tentang tirosin kinase. Iya. Ada bicara tentang reseptor insulin. Pertemuan apapun entitas dalam struktur kimia itu pasti ada pertukaran elektron pada reseptornya. Iya. Kovalen, pasti, ionik, itu pasti sudah. Pasti. Kalau kita bicara tentang kenapa kok jin bisa masuk menggoda manusia, ya reseptor kita itu elektron yang dialirkan. Ya mudah bagi dia untuk menggoda itu, masuk ke nafsu kita lah, pikiran kita lah, ya kan? Pikiran kita itu ada sensor indera ini, lihat ini, mikir di sini. Ini kan saraf ini kan apa sih? Ada reseptor saraf kan, ada reseptor dari mata masuk, itu asetilkolin dan GABA. Itu kan elektron yang tidak punya gugus atau kita tukarkan, oxidasi reduksi, redox. Redox itu adalah satu nerima elektron, satu mengeluarkan elektron. Nah kalau elektronnya dari jin itu mendo, itu pura-pura jadi GABA, pura-pura jadi asetilkolin misalnya. Apa sudah begitu ya? Iya. Cuma kita dikasih Allah kemampuan untuk recounter. Makanya orang yang sakit itu, Anda tanya pada teman-teman peruqyah, orang yang sakit itu mudah sekali kena gangguan jin. Nggak usah kena gangguan jin, pikirannya mulai sendiri, apalagi kena gangguan dia. Jadi makanya kita dua-duanya, kita harus back ke sana. Bagaimana? Yang mengenal Tuhan. Nah sekarang kita lihat fakta sekarang. Iya. Ini Nabi. Ini Tuhan. Allah SWT. Sekarang pada agama Ibrahimiyah. Dari Tuhan menuju Nabi, siapa yang bawa passenger? Malaikat, Pak. Malaikat. Nah, di sini ada malaikat di sini. Malaikat. Ya, Pak, ada perantaranya, ada malaikat. Bisa ngasih tahu, ada ilham. Artinya kan nggak ada cerita langsung ketemu wajah Tuhan, nggak ada sih. Dalam simbol-simbol kayak Nabi Musa ketemu api ya. Bukan wajah Tuhan, Tuhan di situ. Ya langsung pingsan di situ. Dari cerita itu. Di sini kita orang biasa bagaimana? Ada ilham itu. Kita bisa dapat ilham itu jika petunjuk lah. Dengan apa ya tadi? Jiwa kita harus bersih dulu. Reseptornya ini kan ada ke jiwa dulu di dalam kuantum itu. Hati, pikiran, ikhlas dulu. Ya. Artinya Tuhan ini nggak sama dengan makhluknya, beda Tuhan makhluknya itu. Oke, saya paling gampang lagi bilang. Ini komputer, ini laptop. Dibuat oleh tolak Apple atau Intel. Ini pembuat, ini produsen. Ini Tuhannya laptop ini. Ini atau Tuhannya laptop. Tuhannya laptop. Udah itu aja wis. Pada saat Tuhannya laptop ini mau komunikasi ke dia, pakai apa? Pakai bahasa coding. Coding apa? Bit. Apa? 0, 1. Tok. 0 dan 1. Nggak bisa dia ngomong, laptop gini, nggak bisa dia. Pertama kali dia akan men-setting itu. Kita aja user aja dilihat sekarang bisa begini, tapi baru berubah itu salah. Artinya apa? Intel atau Apple pembuatnya itu kan pembuat pabrik, ya nggak sama dengan ciptaannya kan. Ciptaan itu lebih bawah dibandingkan pembuatnya. Pasti lebih bawah. Dia mahal segalanya kok. Nah, jadi
Jadi itulah pentingnya, Iswan ya. Jadi tadi berkata dari Ibu NG tadi. Ya. Jadi setelah dia di grounded tadi itu, beliau tadi itu. Akhirnya beliau bilang begini. Akhirnya saya pasrah, Pak Iwan. Saya pasrah, ya Allah, jika Engkau menyelesaikan saya di sini hari ini, ya aku ikhlas. Udah. Ikhlas. Ya, kehidupan dunia ini kan, ya, kehidupan dunia ini itu kan katanya permainan belaka. Ya kan, Cendaguro, permainan belaka. Kalau kita bicara permainan itu ada saudara nggak? Iya, ada temannya. Ada saudara kan? Iya. Game itu ada saudara kan? Iya. Jadi manusia ini ada saudaranya. Siapa? Ya Allah ada saudaranya. Iya. Kita harus ikhlas bagi pemeran. Iya. Tapi pada saat kita dikasih peran, ya terserah Anda mau terima atau Anda mau ngesuloh atau sambat atau marah. Karena sekarang kan dikasih peran sakit misalnya. Ya terimalah. Saya dulu pernah sakit. Ya kan? Sampai, oh ini Pak Anda enggak, aku ada stres, aku enggak stres. Tapi ada denial itu tadi, ternyata saya ada masalah. Yang selama ini enggak pernah selesai. Tapi alhamdulillah setelah saya ikhlaskan semuanya, Allah kasih petunjuk di situ. Akhirnya melengkapi nama Konsep Karnus. Iya. Agama kuantum sama berjemur itu, itu dari situ. Ya Allah, saya udah ikhlas. Saya mohon ampun atas segala kesalahan saya. Manusia itu enggak salah. Dan saya tidak mau dendam dengan siapapun. Saya meminta maaf dan saya memaafkan. Saya minta maaf ke istri saya, orang tua, saudara, sebagainya. Dan saya maafkan siapapun yang pernah salah sama saya. Karena saya nggak yakin apakah saya masuk surga. Belum tentu orang yang saya salah-salahkan itu dia lebih jelek daripada saya. Memang kamu siapa? Akhirnya di situ saya mulai pada titik nol tadi. Nah, untuk sampai ke sana saya dibantu sama teman-teman. Saya ikuti tapiruk ya. Saya banyak diskusi dengan dokter Iswan juga kan, tempat yang kita diskusi panjang lebar dan sebagainya. Saya mulai belajar memahami itu. Dan itu mungkin dialami oleh Ibu NG tadi. Ya kan? Semacam itu. Jadi enggak lama ada kesembuhan semua. Ibu NG luar biasa dalam hitungan minggu itu. Nah, ini Pak, yang luar biasa gini Pak, yang menarik sekali kalau kita sudah sampai pada titik tersebut. Ini kan suatu hal yang manusiawi Pak ya, pada mereka yang menderita penyakit, yang sudah menaun, kemudian seakan-akan kok nggak ada kesembuhan, kemudian ada, apalagi kalau penyakit fisik itu ada memberikan gejala-gejala yang nggak nyaman Pak. Ada rasa nyeri, rasa nggak enak pasti dialami, sehingga adalah hal yang manusiawi, mereka merasakan kesakitan, akhirnya putus asa, kok sakit nggak teratasi. Nah, ini memang bagaimana sih Pak? Mungkin yang bisa disarankan bagi mereka-mereka yang ada pada titik ini untuk segi praktisnya penerapan ini algoritma kuantum ini, mereka karena tadi hasilnya memang luar biasa itu ya, positif dan luar biasa besar ya dampaknya. Nah, tapi pada mereka-mereka yang pada titik ini apa yang bisa disarankan oleh Pak Iwan atau mereka-mereka ini Pak, saudara-saudara kita? Jadi gini, pada saat sel ini dikasih otak sama Allah itu, dikasih perekap. Jika Dr. Ivan belajar tentang buka epigenetik, dan Anda bicara tentang waktu itu relatif. Ya, waktu di dunia kita, dengan waktu di dunia tikus beda. Di dunia kapang berbeda. Kapang dalam hitungan jam dia langsung beranak pinak. Kita butuh usia 14 tahun ya untuk bisa beranak ya. Tikus butuh sekian hari ya. Ya, sekian puluh hari lah dia bisa mulai kawin. Beda. Artinya di setiap DNA dikasih waktu. Waktu itu kayak kolong di sebuah meja ini. Ada kolong jika ada meja. Kalau meja nggak ada, ya nggak ada kolong. Waktu demikian juga. Begitu ada ruang, ada waktu. Allah menciptakan pergantian bulan matahari ini. Matahari jam malam. Ada waktu? Kalau enggak, ya nggak ada. Kalau nggak ada alam semesta, ya nggak ada waktu. Di situ. Nah, jadi pada saat kita pada mereka yang kok saya tidak sembuh-sembuh gitu ya.
kemudian penderitaannya tuh Pak. Penderitaannya. Iya. Ya tadi itu. Jadi kita mulai harus mengenal, harus bicara. Yang pertama adalah, yuk bicara ke tingkat sel kita. Jangan bicara sama dia. Kamu ditakdirkan untuk menyusun badanku. Aku minta maaf ya, pernah salah sama kamu. Pikiranku yang salah dan sebagainya. Apa susahnya minta maaf? Ya kan? Kemudian menerima ketentuan yang sudah faktanya sekarang kan takdirnya sakit. Iya. Faktanya begitu kan? Iya, iya. Itu jangankan tak sakit. Bagi yang beriman nih, terutama yang muslim gitu. Iya. Daun jatuh pun Allah tahu. Iya. Lu daun jatuh Allah tahu, apalagi kamu sakit. Iya. Artinya apa? Allah ridho kamu sakit. Ridho, diizinkan. Ya, dan sakit itu jangan dianggap sakit. Anugerah. Kok bisa Pak anugerah? Karena dipilih untuk naik kelas kan. Di Ustaz Lampu itu. Jadi kan hanya cobaan aja. Terakhir nih. Berapa banyak orang beriman itu dikasih hadiah surga? Orang beriman dikasih hadiah surga. Ya, orang beragama Ibrahimiyah lah. Iya. Muslim, Kristen misalkan. Katolik atau lain. Iya. Surga. Ya kan? Surga kan? Banyak kan hadiah surga? Iya. Ya kan? Janjikan surga ini. Dia kan nikmat dunia itu gak ada apa-apanya dibanding kehidupan akhir dan sebagainya. Iya. Tapi kenapa orang takut? Takut terhadap? Ya kalau sudah ada janji surga. Iya. Masalah sakit itu kita dunia ini ujungnya apa sih? Iya, iya. Ujungnya apa? Ya meninggal Pak. Iya. Hanya itu aja, meninggal. Meninggalkan ini. Mau usia muda, tua, atau sampai pikun semuanya harus apa namanya? Iya. Ya kan? Satu sekali pasti ada orang 100 sekian tahun, aduh, misalnya 100 sekian tahun tapi sendirian, anak ada semuanya, tinggal sendiri, sepi sekali ya. Kondisinya sudah rentah gitu. Iya, iya. Tapi kalau itu takdirnya begitu ya nggak saya terima gitu. Oh. Tapi jika memilih kan, ya jangan lama-lama lah. Ya kan? Iya. Karena kita janji, oh ada surga di situ. Iya. Tapi kenapa kita takut menjemputnya? Nah ketakutan itu karena gini. Aku takut dengan anakku Pak, takut dengan ini. Jangankan anak, tangan dan kakimu itu, selmu ini bukan milikmu. Iya. Loh kok bisa? Nah gini, saat kita dititipan ruh, pada usia janin berapa? 120 hari lah. Berarti sudah ada jasad kan? Iya. Udah ada. Ada jasad. Sudah siap. Ada titipan, ruh nggak ada kan mati jasad itu. Si bayi kan mati kalau nggak ada ruhnya. Iya. Ya kan? Iya. Artinya apa? Jasad ini bukan milikmu kan? Sudah ada kok. Berarti aku ya ini ada mobil kan? Ya, ada mobil. Kamu sopir. Iya, iya. Kan itu mobilku. Iya. Suatu saat diambil sama yang punya. Iya, betul. Jadi kembali lagi. Tangan sasar kita ini bukan milik kita. Iya, iya. Dan dia akan bersaksi loh. Iya. Kalau ini milikku. Iya. Tak bungkam dia. Iya. Kamu jangan ngomong kamu. Kakiku juga jangan ngomong kamu, lidahku juga ngomong, mataku juga ngomong. Iya. Lu dia ini bersaksi semua. Iya. Hah? Terus apa yang mau anu? Jadi ya sudah, tapi pada kepasrahan tingkat tinggi itu, ya Allah sudah, saya apa namanya? Bertawakal. Saya sudah berusaha. Bertawakal, berserah diri ya Pak. Bertawakal. Bertawakal kan berusaha dan berpasrah setelah berusaha. Terus usaha lagi menyerahkan, menyerahkan. Sudah begitu, tapi jangan pada saat Anda usaha itu sudah maafkan, meminta maaf. Ya, maafkan, minta maaf dan mengenal Sang Pencipta tadi itu. Mengenal bahwa apapun terjadi ini, ya sudah Allah. Iya. Kehendaki. Nah, masalah kehendaki itu apakah apalagi dalam Muslim bagian pelebur dosa. Ya kalau pelebur dosa ya jangan sambat kan gitu. Jadi tadi itu cara keagamaan ya. Iya. Ya kan. Tolong Anda nggak percaya agama tapi percaya Tuhan jangan. Iya.
Ya sudah, itu cara Anda mengenal Tuhanmu, udah begitu aja. Karena Karnus kan sesuai agama Sang Pencipta, jadi wajib mempercayai Tuhan pencipta gitu loh dalam Karnus ya. Tapi jika nggak percaya Tuhan ya beda. Iya. Ya, gitu. Anda abaikan aja ini materi kuantum. Tapi Anda bisa pakai bahwa ada entitas itu. Entitas yang dimana kita nggak bisa jawab. Sesuatu yang nggak ada itu membentuk sesuatu yang ada, gitu aja. Kalau nggak disinarkan sama cipta ya nggak ada begitu. Keyakinan terhadap apa yang kita pikirkan itu akan terwujud gitu Pak. Iya. Jadi pada saat ada afirmatif positif ya. Ya Allah, aku sudah berusaha dan sedang berusaha dan saya mau minta maaf dan saya memaafkan. Saya pasrah ke atas kehendak-Mu ya Allah. Anda bicara ke saya, aku pasti ingin sembuh. Ingin setelah itu beraktivitas atau menjalankan mengabdi pada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan ini. Ayo, kamu dikasih kemampuan oleh Allah untuk perbaiki diri. Aku tidak akan membebani kamu dengan perintah-perintah yang nggak kelihatan ini. Begitu Anda pikiran kacau, Anda memerintahkan semua ke sana. Memerintahkan. Oksidasi pasti terjadi, riba nggak gagal dilakukan. Gitu. Tapi juga Anda melakukan itu dengan happy, melakukan terima dan mengenal Sang Pencipta. Apa yang dilakukan ya sudah bagi kita sekarang dan besok ya sama gitu aja. Saya dulu pernah takut naik pesawat. Berapa tahun saya naik pesawat? Ya kan? Karena saya nggak mau menyerahkan keselamatan saya ke orang lain. Contohnya itu mindset awal itu. Saya mengenal secara kuantum itu. Kita hanya berusaha. Dan sekarang sudah. Justru di pesawat pulang itu malah, bicara malah nggak sakit tuh. Wah, selesai sudah. Yang penting kita persiapin aja. Pokoknya setiap kegiatan kita, ya kita mengabdi pada Allah. Nah itu Pak, itu memang dalam sekali ya. Memang banyak kan Pak ini kalau mereka yang sakitnya itu gelisah, panik dan sebagainya itu ya wajarnya dia itu sebenarnya bukan takut kepada kematiannya sih, tapi lebih ke masih hidup, masih banyak yang melakukan kesalahan, belum sempat bertobat, kayak gitu itu Pak. Nah ya segera bertobat. Nah itu dalamnya justru akhirnya kita sebagai manusia, sebagai makhluk biopsikososial dan spiritual, ternyata sisi spiritual ini ternyata juga memiliki dampak pengaruh yang luar biasa Pak ya terhadap kehidupan kita gitu. Jadi makanya kalau saya dulu pernah iseng-iseng manajemen dosa itu loh. Iya. Dulu kan pernah. Ya kalau berdosa itu jangan terlalu banyak ke sama manusia lah. Apa rasanya? Ya, orang jihad aja meninggal, punya utang, suruh bayar utang dulu ya. Apalagi korupsi kan gitu ya. Bayangin korupsi ini luar biasa korupsi. Korupsi uang negara rakyat sekian. Wah, aku minta maaf ke seluruh negara ini. Iya kan? Ya, yang penting ini. Yang tahu itulah yang paling tahu diri Anda sendiri. Dengan Sang Pencipta. Jadi Anda Sang Pencipta itu yang paling tahu kerahasiaan paling dalam di situ. Hanya selesaikan di situ. Minta maaflah. Ini dan memaafkan. Nanti plong kok. Kita sekarang di Karnus berusaha membantu sepenuh hati. Iya. Ya kan? Sepenuh hati. Tapi ingat kesembuhan bukan tangan kita. Iya. Ini tangan Allah untuk membantu. Iya. Kita hanya ngasih ilmu yang kebetulan sedikit ilmu ini kita sebarkan. Nah, masalah kesembuhan ya sudah serahkan bersama kita. Tapi luar biasanya dengan pembahasan masalah algoritma kuantum ini Pak, itu saya melihat justru makin menegaskan bahwa penerapan konsep Karnus ini suatu penerapan, kalau ini kita fokus kepada penanganan penyakit, itu penerapannya itu penanganannya itu holistik banget Pak ya. Kita harus holistik. Manusia itu makhluk nggak cuma badan jasad manusia ini, dia punya pikirannya kok hewan. Kasih insting aja hewan kan. Kita kasih akal ya. Mana-mana nih. Menurut tambahan tadi si Azazil itu. Dikasih SIM dia. Surat izin menggoda. Legal dia tuh menggoda. Makin runyam kan tubuh ini kalau kita nggak punya pegangan kuat. Dan yang paling dalam waktu kita sakit itu, kadang-kadang kita ini dulu merasa
Aku nggak apa-apa. Saya loh nggak buat salah sama orang. Merasa benar. Kok sakit gitu ya? Iya, merasa benar. Gitu. Oh ya, ternyata aku banyak salah juga sama orang. Oh. Nah begitu. Oh iya, itu maaf lah. Berarti juga merupakan jadi suatu momentum kita untuk muhasabah, merefleksikan diri. Iya. Keluar dari itu tentu ingin jadi manusia yang lebih baik. Lebih baik. Ya. Nah itu. Jadi kalau lulus harus lebih baik itu aja. Tapi setelah lulus apakah mulus terus? Ya enggak juga. Kadang-kadang manusia kan ada SIM itu loh. Ada SIM-nya si hasil itu kan. Karena manusia kan seringkali tempat berbuat kesalahan ya manusia. Saat kita ya berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi pada konteks Kanus pada poin ke-5 ya itu sangat penting. Jadi kalau kita lihat berapa persen ini loh berapa persen nih? Wah malah lebih 80%. Tapi tidak akan jadi 100% jika yang 20 Anda tidak lakukan. Nah, jadi makanya harus sinkron semuanya. Holistik tadi Pak ya? Holistik itu. Nah, untuk yang 80% itu mindset Anda dan Tuhan Anda yang tahu. Tapi biasanya orang sakit itu butuh bantuan. Bantuan orang ketiga, Anda bisa ke psikolog misalkan. Anda bisa ke ahli agama. Anda carilah. Anda bisa ke lingkungan yang baik kayak Bu NG tadi, dia ke NTT di situ, plus ada makan manusia. Itu total. Nah, kemarin tadi saya bilang, Dok, bikin ini di Pamekasan. Rumputnya apa? Banyak laut nasi fresh di sana. Bikin. Nanti secara mindsetnya bisa dilakukan, nanti bisa terapi kejiwaan, self dan keagamaan sebagainya ya bisa. Tertarik. Ya semoga nanti ada lagi yang lain lah. Baik. Pak Iwan luar biasa sekali. Nah ini saya juga ingin mengingatkan pada sahabat kamu semua, jangan sampai keliru ya tadi itu kebalik. Ternyata unsur yang paling penting ya yang harus dilakukan dalam penerapan konsep Kanus itu justru ada poin ini algoritma kuantum jangan dilupakan karena itu menyimpan tadi potensi 80% daripada apa? Pendekatan kita dalam penanganan proses penyembuhan suatu penyakit. Nah itu pada tampilin tuh. Itu. Nah poin kelima ini ya. Poin kelima ini ya, sahabat Kanus ini. Itu Anda jalankan itu mayoritas ya. Nah itu ya. Harus berbarengan. Jangan dianggap angka ini urutan, enggak, ini bareng. Bareng. Jadi ini hanya bukan berarti yang poin yang poin 5, 6 itu terakhir kurang prioritas, ternyata tidak bisa seperti itu. Jadi semuanya harus dilaksanakan pada saat penerapan konsep Kanus itu semuanya dilaksanakan pada saat yang bersamaan. Jadi penerapannya secara holistik gitu Pak ya, langsung. Nah itu ya luar biasanya para sahabat Kanus semua. Sehingga luar biasa sekali pada sore hari ini kita juga bisa lebih mengenal dan memahami konsep Kanus lebih mendalam tentunya, sehingga kita bisa menerapkan lebih maksimal ya, dan juga keyakinan kita juga lebih mantap nih ya dengan konsep Kanus. Nah yang terakhir Pak Iwan, untuk mengakhiri podcast ini mungkin bisa diakhiri dengan ya saran Pak Iwan untuk para sahabat Kanus semua, terutama mungkin terkait dengan materi kita hari ini. Silakan Pak. Dunia ini adalah seperti panggung sandiwara. Dan sutradaranya adalah Allah SWT, Tuhan. Kita dikasih peran masing-masing orang. Tinggal Anda mau menerima peran itu atau tidak. Ada orang yang tidak mau menerima peran. Contoh, Anda sebagai presiden, harusnya kan amanah. Anda nggak amanah. Contoh begitu. Itu terserah Anda. Sekarang Anda sakit, misalkan ya. Entah sakit akibat apa, kita nggak tahu ya. Banyak faktanya sakit, begitu. Ya terima dulu. Kemudian jalankan akan kuantum. Tapi jangan ngerusuh itu sambat ini. Makin parah nanti nggak terima itu. Jadi terima dulu itu. Makanya kayak Dr. Edi kan, ridho dulu, terima ya, ikhlas ya, dan sebagainya. Alhamdulillah banyak perbaikan pada pasiennya. Masalah kesembuhan itu Allah tentukan. Kayak Bu NG tadi, itu saya nyata kemarin. Versi beliau, sehat faktanya hilang semua Pak Iwan. Keluhan saya happy sekarang itu. Saya udah nggak takut lagi Pak Iwan, apapun itu. Menikmati hidup dengan luar biasa. Gitu ya. Baik, Pak Iwan, terima kasih atas edukasinya. Saya mewakili sahabat Kanus tentu memberikan apresiasi yang sangat besar Pak Iwan atas ilmu-ilmunya tentang penerapan konsep Kanus, dan akan selalu ditunggu untuk informasi-informasi selanjutnya Pak. Ya. Ya. Oke, para sahabat Kanus sekalian,
Tadi sudah dijelaskan ya panjang lebar oleh Pak Iwan Beni Purwidodo selaku founder konsep Karnus tentang salah satu poin yang ada pada penerapan konsep Karnus, yaitu algoritma kuantum, yang ternyata mungkin selama ini kita kurang membahas yang memberikan perhatian pada algoritma kuantum ini, tetapi ternyata memberikan dampak yang sangat besar sekali pada penerapan konsep Karnus. Dan saya namanya tadi, jadilah the best actor dalam kehidupan dunia ini atas peran yang diberikan oleh Allah SWT. Apapun peran Anda sekarang, jika Anda sakit, the best actor, terimalah sakit itu, berusahalah untuk memperbaiki diri, meminta kesembuhan, tunggulah ilham dasar mencipta, ya, nanti dapat ilham, dapat petunjuk apa yang dilakukan. Jika memang kesembuhan, alhamdulillah. Jika tidak pun, alhamdulillah. Karena kita akan kembali kepada ya, dan the best actor. Dan reward terbaik adalah bagi the best actor. Piala Citra. Ya tentu. Dari Allah tadi ya. Merupakan keinginan kita semua tentunya ya, para sahabat Karnus semua. Dan semoga itu tercapai dan merupakan suatu keinginan ya. Ingat, ini juga afirmasi positif kita. Kita semua pasti ingin kembali kepada tempat yang terbaik di sisinya tentunya. Ya, jangan lupa para sahabat Karnus, kami akan kembali dengan informasi-informasi tentang penerapan konsep Karnus pada podcast berikutnya, tentu saja siapa lagi ya, dengan sang founder ya konsep Karnus, Bapak Iwan Beni Purwidodo, dan tentu saja dengan harapan agar dengan edukasi ini kita semua bisa semakin memahami ya, pengetahuan kita tentang konsep Karnus juga akan semakin mendalam, dan tentunya memperkuat keyakinan dan kemantapan kita dalam menerapkan konsep Karnus dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena dengan menerapkan konsep Karnus, kita tentu tujuannya agar bisa mendapatkan manfaat besar dari penerapan konsep Karnus. Bukan hanya buat diri kita, tapi juga buat keluarga dan juga buat sesama. Saya Iswan Karnusi dan juga Bapak Iwan Beni Purwidodo selaku founder konsep Karnus dan juga tim yang bertugas mohon diri ya untuk pamit dari podcast ini. Semoga bermanfaat. Harapan kami para sahabat Karnus semua tetap sehat bersama konsep Karnus, karena konsep Karnus adalah cara cerdas untuk sehat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.